dari kelompok 5 mata kuliah optik dengan dosen pengampu Ibu Ainur Laila MSI dengan program studi Tadris Fisika 5A. Perkenalkan, saya Tania Mela Nurija dan teman saya Ayang, saya Hanifah Asma Ramadhani dan ada. Halo, saya Widya Marlinda Dan Oke, dan saya Ahmad Saifur Rahman. Di video kali ini kami akan melakukan eksperimen tentang optik dan cahaya. Apa kalian tahu apa itu optik dan cahaya? Untuk lebih jelas ya, mari kita dengarkan penjelasan dari Kak Widi. Kak Widi. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, sini aku jelaskan. Optik merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang sifat cahaya atau interaksi cahaya dengan materi. Optik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, optik geometri, di mana menjabarkan perambatan cahaya dengan vektor yang terjadi pada pemantulan dan pembiasan. Yang kedua, optik fisis, di mana optik fisis merupakan penjelasan tentang optik geometri berdasarkan matematis yang terjadi pada difraksi, polarisasi, dan interferensi. Wah, udah tahu belum? Sudah jelas? Selanjutnya apa ya? Cahaya, Kak. Oh iya, mari dengarkan penjelasan cahaya dari Katania. oke, mari sini aku jelaskan. Ada yang tahu nggak sih apa itu cahaya? Cahaya adalah suatu bentuk energi dan cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Tanpa cahaya, kita tidak bisa melihat lingkungan di sekitar kita. Cahaya juga memiliki sifat diantaranya, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat merambat lurus, dan cahaya dapat menembus benda bening. Segitu merupakan cuplikan sedikit mengenai apa itu cahaya. Gimana nih teman-teman? Udah paham belum apa itu optik dan cahaya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video eksperimen berikut. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, lampu pijar. Lampu pijar digunakan sebagai wadah untuk air dan bahan yang terbuat dari kaca pada lensa lampu pijar yang digunakan untuk melihat objek. Yang kedua, karet. Karet digunakan untuk merekatkan plastik untuk menutupkan lubang pada lampu pijar. Yang ketiga, plastik. Plastik ini digunakan untuk menutupkan lubang supaya air di dalam kaca tidak tumpah. Selanjutnya ada air. Air digunakan sebagai media untuk pembiasan cahaya pada eksperimen kali ini. Yang terakhir ada buku. Buku digunakan untuk objek tulisan terlihat nyata atau maya dan diperbesar atau diperkecil. Langkah kerja pada eksperimen loop pada lampu pijar. Sebelumnya, kita melubangkan pada sisi dudukan pada lampu pijar seperti video berikut. Selanjutnya, menuangkan air ke dalam lampu pijar atau bohlam tersebut sehingga air tersebut memenuhi wadah lampu pijar. Langkah yang ketiga, menutup lubang bohlam dengan menggunakan plastik, lalu merekatkannya dengan menggunakan karet gelang yang sudah disediakan di alat dan bahan. Langkah yang keempat yaitu meletakkan bohlam ke tulisan yang berada di buku, lalu diamati apa yang terjadi pada tulisan tersebut. Setelah mengamati video percobaan pada loop sederhana menggunakan lampu pijar, apa sih kesimpulannya? Yuk, dengarkan penjelasan dari aku. Lampu pijar yang sudah berisikan air, maka lampu pijar akan berfungsi sebagai loop atau kaca pembesar.
di mana cahaya yang masuk ke dalam lampu pijar tersebut maka akan terbiaskan melalui air yang ada di dalam lampu pijar tersebut. Sehingga apabila lampu pijar yang sudah berisikan air ini akan didekatkan kepada objek atau tulisan yang ada di dalam buku, maka objek atau tulisan tersebut akan terlihat lebih besar daripada gambar atau objek aslinya. Jadi, kesimpulannya, cahaya dapat membiaskan pada air sehingga tulisan atau objek yang didekatkan pada lampu pijar akan terlihat besar. Itulah yang dinamakan lup sederhana atau kaca pembesar. Terima kasih. Alat dan bahannya meliputi satu buah cermin datar sebagai media terjadinya pemantulan. Kedua, satu buah sisir rambut. Ketiga, satu buah senter sebagai sumber cahayanya. Keempat, ada 4 buah penjepit kertas di mana untuk penyangga cermin dan sisir agar tetap berdiri tegak. Dan yang terakhir, ada 1 lembar kertas HVS. Selanjutnya, terdapat langkah kerja. Langkah kerja yang akan kita lakukan pertama yaitu siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Kemudian, siapkan kertas HVS. Lalu, siapkan sisir rambut dan kemudian jepit sisi kanan dan kiri menggunakan alat penjepit kertas. Selanjutnya, letakkan cermin datar di depan sisi rambut yang sudah dijepit oleh penjepit kertas. Kemudian, nyalakan senter dan arahkan senter sampai pemantulan terjadi pada kaca. Amati apa yang terjadi pada pemantulan tersebut. Setelah kita mengamati percobaannya, saya di sini akan menjelaskan apa yang terjadi pada percobaan kali ini. Percobaan ini terjadi adanya pantulan cahaya dari lampu senter yang melewati sisir yang bergerigi dipantulkan oleh cermin. Hal ini terbukti terjadi ketika kita dapat melihat garis sisir-sisir seperti arah berlawanannya atau dipantulkan. Definisi pemantulan itu sendiri adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi asalnya setelah menumbuk suatu bidang pantul. Sederhananya adalah proses terpancarnya kembali sinar dari bidang pantul. Nah, kelebihan dari percobaan kali ini adalah kita menggunakan alat dan bahan yang bisa kita dapat di sekitar kita. Nah, kekurangan dari percobaan kali ini adalah yaitu kita harus memakai ruangan yang gelap atau sedikit cahaya jadi supaya hasilnya itu memuaskan. Karena kalau kita menggunakan ruangan yang terbuka atau banyaknya cahaya yang masuk, nantinya hasil yang kita dapatkan tidak memuaskan. Itulah kekurangan dari percobaan kali ini. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama, wadah yang berisi air secukupnya. Kedua, cermin. Yang ketiga, senter. Dan yang keempat, kertas HVS.
Berikut ini adalah langkah percobaan yang terdapat dalam praktikum ini. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, celupkan cermin ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian, nyalakan senter dan arahkan ke dalam air. Kemudian, lihat warna cahaya yang terdapat pada kertas HVS. Hal ini dapat terjadi karena adanya pembiasaan, di mana pembiasaan itu terjadinya pembelokan cahaya dikarenakan dua medium yang berbeda. Jadi, terdapat cahaya datang berupa senter. Cahaya datang ini berasal dari udara, kemudian memasuki medium air, dan di mana dalam air ini menghasilkan cahaya bias. Nah, pada proses ini terdapat proses pembiasan atau pembelokan cahaya. Nah, kemudian peran cermin, air bagian atas pada percobaan ini, air yang terdapat di wadah itu diibaratkan sebagai proses ini, yang dimana cahaya putih melewati sebuah prisma dan menghasilkan warna-warna komponennya. Dan cermin berfungsi untuk memantulkan cahaya atau memantulkan warna-warna komponen yang dihasilkan dari air tersebut ke kertas HVS. Alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen berikut ini yaitu 1. Kertas HVS yang digunakan sebagai alas. Yang kedua, ada laser yang digunakan sebagai sumber cahaya. Yang ketiga, ada cermin sebagai media untuk pemantulan cahaya. Yang keempat, ada busur sebagai pengukur bentuk sudut yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir, ada penjepit kertas sebagai alat bantu untuk mendirikan cermin. Baik, selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan sesuai pada video sebelumnya. Yang kedua, letakkan kertas HVS di atas lantai, yaitu berada pada dasar media-media yang akan digunakan. Yang ketiga, letakkan busur pada atas kertas HVS. Yang keempat, letakkan cermin secara tegak berdiri dengan ditopang oleh penjepit kertas. Dan yang terakhir, yaitu posisikan laser membentuk sudut sesuai yang diinginkan. Dan yang terakhir, amatilah bentuk sudut yang dihasilkan dari proses pemantulan berikut ini. Oke, untuk penjelasan lebih rincinya lagi, dari eksperimen yang sudah dilakukan itu, cahaya yang terpantulkan oleh cermin datar itu membentuk sudut yang sama terhadap garis normal yang terbentuk ketika kita menarik garis secara tegak lurus antara tengah busur itu sudut 90 derajat dengan layar yang ada pada cermin datar. Nah, sehingga ketika terjadi pemantulan antara
cahaya datang terhadap garis normal itu akan membentuk sebuah sudut yang sama besarnya dengan garis normal terhadap cahaya datang dan cahaya pantul terhadap garis normal. Itu sudutnya pasti akan sama sesuai dengan teori-teori yang ada. Nah, untuk eksperimen ini itu tidak membutuhkan biaya yang begitu besar. Kenapa? Karena eksperimen itu masuk ke dalam eksperimen yang sangat sederhana, yang mana tidak membutuhkan pembiayaan yang besar, dan alat dan bahan yang digunakan itu sangat mudah untuk kita dapatkan, itu seperti cermin, seperti laser dan lain sebagainya. Itu mudah untuk didapatkan karena itu berada di sekitar kita. Nah, untuk kekurangannya itu berada pada tingkat keakuratan pembentukan sudutnya, karena laser yang dipancarkan itu bukan hanya satu garis yang sempurna, maka sudut yang terbentuk pun juga tidak begitu sempurna. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah kelemahan terhadap alat ini. Itulah mengenai penjelasan eksperimen Sekian video eksperimen optik kami Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like. share. dan komen. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu belum apa itu optik dan gelap? Oh belum Pak. Tadi yang Kak Widi. Udah